mengetahui ya mengenai profil planet UFO, gambaran UFO itu bagaimana. Oke, selanjutnya ini mengenai peningkatan kompetensi numerasi murid dengan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Oke, jadi ini kan tadi saya ada tuh di Fani, biasa dipanggil Fani. Jadi tadi Ibu moderator bilang saya namanya Irfani ya, jadi gak ada R-nya. Ya. Jadi berada Irfani, Bayani gitu, gak ada ya. Jadi Fani aja, F-A-N-I. Ya. Oke, saya juga dari Batam, ya, Kepulauan Riau, yang juga salah satu guru di Planet UFO. Ya, jadi mungkin kesempatan saya belajar ini lebih sedikit ya daripada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Nah, saya baru belajar, baru bergabung mengajar ini tahun lalu, tahun 2023, karena ketika S1 juga alhamdulillah saya dapat 3,5 semester di tahun 2022 akhir. Nah, setelah itu tahun 2023 awal saya langsung lanjut S2 dan lanjut ngajar di Planet UFO. Nah, mungkin di sini kita saling berbagi aja. Saya juga akan menyampaikan bagaimana strategi atau metode-metode yang saya gunakan pribadi, yang kami gunakan di Planet UFO untuk menciptakan belajar numerasi yang efektif dan menyenangkan. Ya mungkin kalau misalkan kita dengar matematika atau numerasi itu kayaknya bikin jenuh gitu ya. Apalagi waktu saya SD, ingat banget, kayaknya guru saya ini ada yang mirip dengan Bu Esther. Nah, Bu Esther ini waktu SD saya ingat banget, itu waktu kelas 2 wali kelas saya itu mirip Bu Esther. Jadi dari segi postur tubuh, rambutnya yang unik begitu. Ya, itu dulu wali kelas saya di kelas 2, dan waktu itu tuh saya sempat dimarahin dan serem Bu. Iya, itu sempat dimarahin ya karena pelajaran matematikanya itu saya jeblok banget gitu dulu. Dan dulu itu kayak nggak suka banget dengan matematika, dengan angka gitu. Ya, jadi saya lebih baik kayak menghafal IPA kayak gitu kan. Nah, tapi secara khusus kayaknya kita emang penting gitu belajar angka. Terus sampai rumah itu saya nangis, sampai nangis. Nah, orang tua saya cerita ke orang tua saya, ke mama saya juga. Nah, intinya saya bilang kalau misalkan tadi saya habis dimarahin sama Bu Sol gitu. Ini gitu lah curhatan anak-anak bocil-bocil ketika pulang itu ya. Nah, habis dimarahin Bu Sol, intinya nilai matematikanya selalu rendah katanya gitu. Terus kata mama saya, iya kamu intinya kan betul matematika itu emang penting banget gitu. Lihat aja mama sendiri kayak gitu. Jadi saya juga belajar matematika itu ya motivasi dari orang tua saya juga. Jadi mama saya tuh sering motivasi saya kayak misalkan matematika itu penting, kamu belanja apa, kamu jajan di mana, kamu makan segimana banyaknya juga itu pasti berhubungan dengan angka kayak gitu. Yaudah saya mencoba untuk suka gitu. Nah kemudian kebetulan juga di Planet UFO itu mengajar numerasi di kelas 8. Ya apalagi anak-anak SMP yang yang super ekstra mengajarnya ya. Nah kayak anak SD juga nggak kalah ekstra sih, apalagi yang habis peralihan dari TK ke SD gitu ya. Apalagi mereka yang masih suka main begitu. Dan kita harus mendoktrin mereka untuk mencintai pelajaran, untuk menyukai matematika, untuk menyukai angka gitu. Nah, jadi tak tolong jadi saya tuh waktu itu ciri orang yang termasuk orang yang introvert gitu ya Bu. Jadi tidak suka dengan hal yang berbau keramaian, tidak suka dengan orang mengurus urusan orang lain gitu. Jadi ya cuek-cuek aja gitu saya sebenarnya.
sebenarnya, tapi kayak untuk mengajar ini kayak dituntut gitu. Jadi untuk membuat saya terpaksa dan tuntut untuk peduli dengan hal sekitar gitu. Nah, jadi mengenai ini ya, ciri pembelajaran yang efektif yang saya gunakan ketika di Panintuvo. Ini yang pertama ada, ya ini pembagiannya dulu ya. Memiliki rencana manajemen kelas yang unik. Nah, selanjutnya memiliki penyampaian metode ajar yang bervariasi dan memiliki strategi mengajar yang inovatif. Oke, bisa dilanjut dulu satu kali. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Alwi tadi, jadi sistem pembelajaran kami itu ada pembagiannya, ada. Jadi kalau di kelas 8 itu kebetulan ada 18 orang ya, Mbak? Ya, 18 orang, dan itu dibagi 2 kelompok. Jadi setiap kelas itu beda-beda jumlah anaknya. Kayak di kelas 7 sekarang itu jumlahnya ada 28, di kelas 8 ada 18 orang, di kelas 9 ada 30. Nah, untuk pembagian kelas di numerasi juga itu ada pembagiannya. Jadi di kelas 7 itu bagi 3, berbasic, intermediate, advanced yang tadi. Nah, untuk basic itu anak-anaknya yang masih kayak di bawah standar gitu. Untuk pencapaian logikanya juga. Nah, jadi kalau misalkan di kelas 8 itu ada basic dan intermediate, yang kelas 9 itu ada 3 juga. Basic, intermediate, advanced. Nah, kelas 8 cuma 2 karena jumlahnya emang yang sedikit gitu. Dan untuk pengklasifikasiannya juga kami menggunakan pengklasifikasiannya itu di tes. Jadi sebelum untuk memecahkan kelompok-kelompok itu kami dites juga. Mereka dites dengan soal yang sama, dengan tugas yang sama. Kemudian hasilnya bagaimana, siapa yang paling tinggi, dari berapa persen, dari 75 sampai 100% siapa aja. Nah, itu masuk yang advance. Nah, gitu. Jadi untuk kadang mereka juga bertanya kan, Ustaz kami ini ya masukin basic ya, berarti kami yang masuk anak-anak bawah udah bodoh gitu. Enggak gitu. Jadi semuanya emang sama, materi diajarkan sama, cuma metode yang diajarkan aja yang beda. Jadi kayak misalkan anak-anak yang basic, nah itu kan tidak bisa disamakan dengan yang intermediate, dengan yang advance. Nah, kalau misalkan dalam satu kelas belajar aljabar, terus kita tahu misalkan kita udah ngasih materi, setelah itu udah satu anak yang udah ngerti gitu, pasti kan ada anak lain yang emang belum ngerti. Kayak misalkan dia belum ngerti juga, dia malu untuk bertanya atau malu untuk menyampaikan kalau dia tidak mengerti gitu. Jadi kita makainya tes tertulis gitu untuk pengklasifikasian kelompok-kelompok dari basic dan intermediate itu. Nah, ini kan biasanya, jadi di situ juga kita paham. Jadi mereka tuh standar rata semuanya. Kayak untuk di materi aljabar, yang satu udah ngerti, yang lain udah ngerti, yang satu udah ngerti, yang lain belum ngerti. Itu kan kita tidak bisa lanjut gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau ngulang lagi, itu berarti menghabiskan waktu untuk yang sudah bisa itu. Nah, jadi makanya itu kami membuat sistem pelajaran metodenya dibagi berdasarkan jenjang pemahaman gitu. Selanjutnya mengenai ini salah satu metodenya itu kontrak belajar. Nah, jadi kami di Manuho itu misalkan ya awal masuk kelas, jadi kita juga berusaha untuk menciptakan suasana, membuat mereka mencintai angka gitu. Jadi kalau misalkan mereka pasti suka jenuh gitu, apalagi kalau udah belajar numerasi, jadi numerasi pasti gitu. Nah, coba kita ciptakan suasana yang baru. Misalkan kita masuk kelas. Nah, di kontrak belajar itu, kalau kami di Panintuvo itu
misalkan kan anak-anaknya itu emang pada egaliter ya Bu, jadi pada berusaha kayak apa sih, kayak misalkan kita yang apa namanya, yang orang tua, yang kayak misalkan guru. Nah, jadi kalau misalkan anak-anaknya salah satu metodenya itu kita semangat gitu, semangat anak-anaknya, semangat orang tua apa, kitanya semangat, anak-anaknya juga semangat. Jadi kalau misalkan kita nggak semangat, terus itu juga imbal balik dengan anak-anaknya gitu. Pasti juga mereka mikir, apalagi kalau misalnya kita bikin kontrak belajar mengenai sistem keterlambatan misalkan. Nah itu kan kalau di Paket Bufo itu, kalau di kelas saya di kelas 8 itu dibikin apa ya, hukuman. Jadi misalkan masuk kelas 7.30 setelah sholat duha itu, nah pokoknya 7.30 harus dari sana. Jadi kalau misalkan ada yang telat gitu, mereka disuruh latihan berhitung atau latihan mengucapkan perkalian 6-10 gitu. Itu kan mereka juga pada ini ya, takut ya, walaupun sudah pada bisa semua gitu. Nah terus itu yang selanjutnya kita juga berusaha untuk ngasih reward juga, jadi apresiasi ke anak-anak. Nah, jadi kalau misalkan di tiap jenjang, jadi kalau misalkan ada lomba, kemarin juga alhamdulillah yang kita itu ikut lomba yang pembelajaran itu yang di FYP bukan sih? Nah pokoknya ada yang final Provinsi Jateng Genius Science Olimpiade yang matematika. Nah kemudian juga pernah ada ikut yang OSN ya matematika yang tingkat rombang, kemudian masuk juga provinsi. Nah itu juga jadi kayak kita tuh memberikan peluang gitu, memberikan wadah untuk anak-anak yang emang mereka tuh sebenarnya mampu gitu, sebenarnya suka matematika, mampu gitu. Jadi kita kembangkan, kita asah lagi kemampuannya. Kemudian mengenai manajemen emosional. Nah jadi kalau misalkan kita tahu ya, pasti kalau misalkan murid kita bolos, murid kita ribut, itu pasti yang kesalahin selalu gurunya. Misalkan muridnya ribut di kelas, muridnya pada yang di Subang itu yang viral sekarang, bukan yang lagi study tour terus pada kecelakaan, yang sudah murid gurunya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi kita juga bisa mengambil kayak kesempatannya gitu. Jadi kayak misalkan anak itu bukan hanya dipimpin, bukan hanya diajar tentang materinya saja, materi di kelas, tapi juga mengenai pribadiannya, mengenai akhlak, karakter, dan sikapnya sehari-hari gitu. Nah mungkin selanjutnya Pak Aldo. Memiliki penyampaian materi yang variatif, ya bervariasi. Yang pertama ini biasanya ada metode pembuka, ada isi dan penutupnya. Jadi setiap guru itu pasti punya cara masing-masing ketika masuk kelas, ketika dalam kelas, dan ketika akhir kelas gitu. Nah kalau membuat metode variatif, kayak misalkan kita masuk kelas nih, yang membuat anak-anak biar nggak bosen. Kadang mereka kalau di info itu kadang mereka bilang, jangan di kelas terus gitu belajarnya. Oke, kita keluar gitu, kita keliling. Misalkan kita belajar IPA tentang garis, atau tentang misalkan matematika tentang garis atau tentang panjang gitu, bilangan gitu. Kita keluar, kita hitung tuh, kan
rumah kapsul itu bulat-bulat. Oh ya, gorong-gorong itu bulat, bentuknya bulat. Nah, nanti kita kasih kesempatan pada mereka, berikan tugas untuk ini loh pelajaran matematika. Misalkan bangun ruang, bangun tabung. Itu kan bentuknya seperti tabung ya, gorong-gorong itu. Jadi kita coba keliling Payakumbuh yang mana bangunan-bangunan yang berbentuk bangun ruang. Nah, itu ada di gorong-gorong. Itu langsung diukur luasnya berapa, diameternya berapa. Nah, jadi yang membuat mereka tuh nggak hanya dalam kelas begitu. Kemudian juga ketika di akhir ketika isi itu kan menyampaikan materi, pemberian tugas dan lain-lain. Nah, itu seperti biasa. Kemudian di akhir itu kita coba untuk review. Kira-kira anak-anak kita itu pada paham juga yang tadi kita sudah jelasin. Jangan-jangan mereka cuma masuk lingan kanan keluar lingan kiri begitu. Nah, kita coba. Jadi kayak misalkan kita beri beri reward juga. Ayo kira-kira siapa yang mau nilai tambahan begitu. Nah, biasanya mereka pada nagih juga itu. Kadang kalau misalkan masuk kelas gitu, kuis dong gitu. Nah, mereka juga jadi kita juga semangat gitu. Mereka semangat untuk kuis gitu. Karena emang ada rewardnya. Kadang juga saya kalau sekali kalau misalkan ulangan, kalau misalkan ujian gitu, yang dapat nilai paling tinggi emang dapat gitu sesuatu dari kita gitu. Jadi mereka punya semangat yang besar untuk belajar lebih giat lagi. Nah, itu untuk etiket pulangannya biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Aldo. Ya, memiliki strategi mengajar inovatif. Yang pertama, bangun relevansi dari materi yang baru. Ya, selanjutnya sistem pelajaran yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya sistem pelajaran yang berbeda, kita bisa buat kayak membuat anak-anak kita itu nggak jenuh. Jadi misalkan kita bikin konten atau sekali kita bikin nunjukin video, emang video yang berkaitan sama materi kita. Kemudian di akhir itu kita suruh anak-anak itu untuk bercerita apa sih yang bisa kamu ambil, apa hikmahnya dari video tadi. Jadi nggak cuma mereka healing atau gitu, cuma nonton gitu. Jadi nggak cuma begitu. Kita coba membuat mereka yang sekiranya mereka nggak jenuh ketika di kelas. Dan kita juga saya suka menggunakan layar yang di dalamnya itu ada soal-soal juga. Jadi kita untuk memberikan tugas itu nggak selamanya menggunakan papan tulis gitu, nggak selamanya kita berceramah. Jadi menggunakan video yang bergerak itu juga membuat semangat anak-anak juga. Jadi kita membuat tugas buat PowerPoint gitu. Nah, nanti mereka mengerjakan itu juga bisa membangun semangat juga. Jadi kayak misalkan kuis di pakai PPT gitu. Jadi dibuat segimana anak-anak nggak jenuh untuk belajar matematika gitu. Itu sih. Terus selanjutnya udah Pak. Dan mungkin itu aja yang dapat dari metode dan penyampaian efektif yang bisa yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya berikan di Payakumbuh. Mungkin kita bersama-sama berbagi dari bapak dan ibu-ibu sekalian yang yang udah pada lama, mungkin lebih lama mengajar di sekolah dasar, dan juga ada Bunda TK Arumsari. Iya. Mungkin begitu. Cukup sekian Mbak, Ibu. Terima kasih.
Baik, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Aliatun Ivani SPD yang telah menyampaikan materi tentang kompetensi numerasi murid dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ivani, Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Aliatun? Oh iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kan untuk melaksanakan pembelajaran numerasi yang efektif dan menyenangkan, khususnya di SMP Planet UFO itu kan sudah SMP. Nah, itu kan mungkin anak-anaknya kan di sana sudah diberi instruksi X itu sudah mengerjakan seperti itu. Kalau di SD itu kan biasanya diberi soal cerita sedikit saja seperti itu, tidak berbeda dengan rumusnya, itu anak-anak sudah bingung. Nah seperti itu. Mungkin di sini saya dan teman-teman di sini untuk kelas atas itu bagaimana contoh prakteknya, misalkan di SMP Planet UFO itu contoh prakteknya ke anak itu bagaimana, ke anak SMP itu memberikan anak ini biar konsepnya itu matang diterima anak, sehingga dalam soal-soal numerasi itu kan biasanya soal-soal cerita yang panjang, aslinya gampang di situ. Kalau bapak ibu guru yang mengerjakan itu kan seperti ini kan gampang, tapi anak-anak itu kan konsepnya matangnya di situ. Oh ini pakai rumus misalkan segitiga kemudian dikalikan dengan harga atau jual beli, seperti itu bisa diberikan contoh realnya. Soalnya di sini kan untuk anak-anak SD, kemungkinan nanti kalau di SMP itu contoh realnya seperti ini bisa diserap di SD, khususnya karena duren 4 dalam meningkatkan numerasi itu kan nanti alangkah lebih baiknya. Oke, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Ya Pak Agus. Ini yang mengenai ya biasanya kita juga sering kan kalau misalkan di SMP udah anak-anaknya juga mungkin udah pada besar gitu. Kalau misalkan SD kan masih jiwa-jiwa bermainnya. Jadi kayak misalkan mungkin dia paham kayak misalkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Tapi kalau misalkan kita berubah ke bentuk cerita kayak misalkan Pak Alwi mempunyai domba 3, kemudian nambah lagi tuh dombanya 3. Nah kadang juga suka bingung gitu, nalar kritisnya masih rendah gitu. Nah jadi kalau misalkan kayak gitu kita coba dulu pakai, kalau di sana itu coba dengan implementasi secara langsung. Jadi mereka juga diajak untuk, kan ada juga usaha juga. Nah, jadi kalau misalkan mereka diajarkan wirausaha. Jadi kayak kemarin itu ada berapa sancil. Jadi di Payakumbuh juga ada namanya sancil, santri kecil. Ya itu juga anak-anak SD, cuman berapa orang, cuma 8 orang anak SD. Yang SD kelas 1 ada 1 orang. Ya itu intinya di SD ada 8 orang. Nah itu juga mereka kemarin sempat belajar numerasi di wirausaha. Jadi mereka diajarkan untuk kemarin itu coba untuk beli jajanan kue, jajanan pasar seperti ini. Nah kemudian dijualkan kembali dengan teman-teman dan ustazahnya yang ada di Nuvo. Nah jadi mereka misalkan beli, tadi modalnya ada 20.000. Nah kemudian mereka diminta untuk menjual. Nah dengan harga misalkan satu ini misalkan 1.000, misalkan 1.500 gitu. Nah jadi kalau misalkan itu juga mengasah
apa ya, skill berhitung mereka. Karena kalau berhitung kan nggak jauh-jauh dari pertambahan, pengurangan, dan perkalian gitu. Jadi kita juga ustazah gitu juga membantu. Jadi mereka suka nawarin ke kita, us beli dong us gitu. Kita juga apa ya, bukannya nggak mau. Jadi kita beli itu karena kita membantu supaya mereka juga belajar berhitung. Nah, ini harganya berapa? 1.500. Kalau saya beli dua berapa gitu. Nah, jadi kita juga apa ya, cara itunya juga menggunakan implementasi secara langsung gitu. Mungkin sekian Pak Agus. Ya, tambahan ya Pak. Kadang yang tadi dikatakan misalkan jualan apa itu disetting kan. Biasanya itu mau jualan kamu beli nanti uangnya saya ganti misalkan kayak gitu, untuk melatih anak-anak berjualan dan juga menghitung. Untuk anak SMP benar tadi, kalau anak SMP itu mungkin lebih bisa diarahkan daripada anak-anak SD. Cuma pengalaman saya ngajar anak-anak SD, karena SD itu kan kalau bagi saya ya, ngajar anak-anak SD itu lebih fun, lebih menyenangkan daripada anak-anak SMP. SMP itu udah agak ruwet. Nah, kalau anak-anak SD itu saya mengajarnya lebih agak menyenangkan tadi dengan implementasi secara langsung. Biasanya teorinya, materinya itu kita cuma berapa? 30%, 70% itu benar-benar ke praktik ya, prakteknya. Cuma kalau materi matematika di tiap kelas kan 1, 2, 3 sampai 6 kan berbeda ya tingkatan materinya. Yang saya belum paham, tapi yang saya pernah ngajar itu kelas 1, kelas 2 yang masih materi-materi dasar, hitung-hitungan kayak gitu, memang kita langsung ke implementasi ke praktiknya. Terus kemudian untuk jam belajar matematika di Planet UFO, kenapa kok bagus anak-anaknya? Karena ada jam tambahan untuk matematika. Jadi matematika itu tidak hanya menjadi pelajaran wajib, tapi juga menjadi pelajaran tambahan di luar pelajaran jam kelas. Jadi kita menawarkan, mau nggak menambah ini, mau nggak kayak ekstrakurikuler, malah kayak kan biasanya ekstrakurikuler nggak ada pelajaran tuh. Nah ini pelajaran dibuat ekstrakurikuler gitu. Siapa yang mau belajar biologi, IPA, astronomi, terus matematika di luar jam pelajaran sama guru-gurunya boleh, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak yang tadinya belum paham jadi paham, atau yang paham semakin paham. Kita yang meminta mereka untuk ikut atau mereka yang menawarkan diri sendiri untuk ikut. Biasanya begitu. Itu tergantung kondisi gurunya siap atau tidak, anaknya siap atau tidak. Tapi pada intinya kami menyediakan waktu yang sangat luas untuk anak-anak mau belajar di luar jam pelajaran. Begitu. Bangga tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin menambahkan dari jawaban Ustazah Fani sama Ustaz Alwi. Memang benar Bapak Ibu, nilai numerasi di Nuvo itu meningkat karena memang tidak hanya dalam pelajaran wajib. Bisa dibilang 24 jam anak Nuvo itu selalu kita bagaimana berusaha mereka itu berinteraksi dengan numerasi seperti itu. Misalkan dari mereka tidak membeli barang saja, mereka sudah disetting. Uang kamu berapa? Misalkan beli ini, nanti kalau misalkan belinya 2, berarti kembalian berapa? Jadi dari rangkaian pertanyaan tadi, itulah yang bisa menunjang literasi untuk memahamkan bagaimana memahami soal di ANBK. ANBK tentu Bapak Ibu tahu kan, soalnya begitu banyak paragrafnya, bahkan 1 halaman itu kadang setengah soal itu belum jawaban. Dan nanti pusing, males. Nah, untuk mengatasi itu semua, strategi yang kami gunakan adalah itu tadi, ketika berinteraksi langsung kita pahamkan. Nah Mbak, tadi dari pertanyaan Ustazah, pertanyaan Ustaz itu Yusuf, sebenarnya kalimatnya hanya seperti itu loh yang ada di soal. Jadi kita berantas dulu rasa takutnya. Nah kemudian anak-anak yang istilahnya sudah mampu di dalam bidang matematika itu tadi benar kata Ustaz Alwi, diberi waktu tambahan. Terus terang saya hadir di sini sebagai guru yang menangani itu. Saya ngajar di fokusnya di SMA, tetapi saya fokus di SMP pada bagian anak-anak yang senang dan anak-anak yang mau. Kenapa di Planet UFO itu tidak ada liburan? Ya karena ketika liburan tiba, itu ada yang namanya program tambahan. Ada kelas matematika, saya salah satu pengakunya. Dan benar, anak yang tidak mampu atau yang benar-benar tidak bisa matematika, itu dengan nembung saya saya mau belajar
belajar matematika dari mana Mbak? Materinya dari nol, dari basic. Bahkan saya ajarkan dari tambah-tambahan. Untuk apa? Biar mereka nggak malu ketika sudah masuk di semester depan, sudah punya basic. Di saat itu mereka benar budaya egaliter itu membantu sekali. Tidak ada yang namanya takut bertanya kepada ustaz-ustazahnya. Gitu. Nah, kemudian anak-anak yang sudah memiliki IQ tinggi, yang sudah bidangnya matematika, iya, di jam misalkan sekolah pukul 11 selesai misalkan, atau zuhur itu ba'da zuhur, mereka ada kelas tambahan dengan kami. Saya salah satu pengajarnya. Jadi mereka dengan sendirinya, dengan rela hati, setelah sholat berjamaah, kemudian absensi, makan, mereka biasanya nggak tidur yang anak-anak ini. Nah, anak-anak yang seperti ini itu peluangnya untuk apa? Untuk yang mendongkrak prestasi-prestasi tadi. 3 hari yang lalu, alhamdulillah, salah satu anak kami juara nasional, 2 mendapat medali perak, sebelumnya juara 1 kabupaten, dan sebelumnya lagi di juara 1 lagi di Malang, gitu. Kebetulan kami yang mendampingi seperti itu. Nah, anak-anak yang sudah bisa tadi, itu ada gurunya. Kemudian anak-anak yang nggak bisa difasilitasi. Jadi kemungkinan untuk anak-anak itu bisa semua dimulasi ada, walaupun kadernya berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Anak-anak yang sudah bisa tadi terus dilatih. Bahkan anak-anak kami biasakan mengerjakan soal-soal SMA karena kami memiliki SMA kan, gitu. Jadi anak-anak SMP sudah terbiasa, yang sudah bisa, dan yang belum bisa, kami nggak segan mengajarkan materi SD. Bahkan ada guru yang psikologi tadi membantu materi pra SD. Gitu ada, karena anak-anak di tempat Komandan itu tidak ada saringan. Tentu anak-anak yang apalagi orang tuanya yang sangat sibuk itu melihat Mbak itu jam berapa gak terus sampai segitunya gitu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, karena selain memang motivasi dari seluruh Novo Citizen, baik dari ketua yayasan, guru, ustazah, teman-teman maupun lingkungan yang ada, itu membentuk bahwa kita tuh harus belajar, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai melamun. Jadi ada motivasi. Itu motivasi itu penting, dan terutama yang saya tekankan pada diri saya sendiri dan mengajak ibu-ibu, ayo motivasi diri kita dulu, baru memotivasi anak-anak. Karena kok kita memotivasi anak-anak sedangkan diri kita aja lemes, loyo, ya nggak bakal sampai Bu. Nilai transfernya itu nggak ada. Jadi kuncinya ada di gurunya mau meluangkan waktu, dan muridnya ayo terus diajak, jangan lelah, itu cukup. Baik, ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu mungkin? Atau tanggapan ya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya ingin bertanya berkaitan dengan pembelajaran numerasi khususnya di kelas saya. Saya itu mengajar di kelas 3, di mana peralihan di kelas 1 dan 2 itu adalah di kelas 3 ini mulai kesulitan ketika dalam pembelajaran, khususnya ya pembelajaran materi pembagian ya. Ini karena levelnya akan lebih tinggi dibanding fase sebelumnya, fase A kalau di guru medika ya. Kemudian ini peralihan ke fase B ya, ini sering mengalami kesulitan. Biasanya kan di perkembangan peserta didik itu kan di usia SD kan masih operasional konkret. Jadi kita masih mengaitkan dengan benda-benda nyata. Ya, pernah saya lakukan misalnya di sekitar sini kan di depan kelas banyak daun. Saya suruh ngambil daun itu, kemudian saya minta untuk membaginya, ya, sesuai dengan siswa yang ada di kelas itu. Bagaimana caranya? Saya punya daun misalnya 100. Kalau saya bagikan ke kelas itu, nanti setiap anak mendapat berapa? Misalnya dari itu. Kita mulai dari itu dulu, ya. Ternyata anak itu bisa dengan seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah tuntutan di fase B itu anak sudah kalau di tahap perkembangan, kalau tidak salah Van Hill yang anak itu dari ikonik kemudian ke simbolik bagaimana itu. Nah itu bagaimana supaya efektif, karena dari tadi yang konkret menjadi simbolik. Misalnya ketika anak
kalau dihadapkan benda nyata bisa, tapi ketika diarahkan ke misalnya porogapet, ya, kita sering dulu ada metode porogapet. Nah, mengarahkan ke situ bagaimana? Dari yang sifatnya nyata, konkret menjadi yang abstrak atau simbolik seperti itu supaya lebih efektif. Karena tuntutannya di fase itu memang seperti itu. Apalagi nanti ketika menghadapi AMPK akan lebih banyak yang sifatnya simbolik, bukan konkret. Kemudian yang kedua, ini bagaimana di planet Nuvo ini dalam memberikan pembelajaran numerasi ini ada keberlanjutan. Keberlanjutannya bagaimana? Kita tahu setiap fase atau setiap kelas ya kan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya ada anak yang misalnya masih lemah dalam bilangan. Nah, bagaimana keberlanjutannya nanti di fase berikutnya atau kelas berikutnya ada keberlanjutannya tidak dari Bapak Ibu guru. Kemarin anak ini di kelas ini seperti ini, bagaimana nanti di tingkat atau fase berikutnya atau kelas berikutnya bagaimana? Itu saja yang ditanyakan. Oke, terima kasih Pak Aldo. Yang tadi juga udah diceritakan gambaran umum di kelas 3 ya Pak. Lalu juga di kelas 3 ya Pak. Nah, dari kelas 3 mungkin udah tingkatannya udah mulai bagian. Kemarin juga udah sempat ini ya, implementasi langsung ke bagi daun gitu. Tapi udah pernah coba yang porogapit itu mereka masih kurang gitu. Nah, itu kalau misalkan tapi di sini dalam satu kelas itu emang ada anak yang kalau ditanya bisa gitu. Ada nggak Pak? Sejak yang saya alami ketika itu tadi dalam tahap yang konkret itu bisa semua, tetapi ketika sudah mulai simbolik hampir semua mengalami kesulitan, walaupun ada yang bisa tapi membutuhkan waktu lebih lama ya. Maka dari itu yang saya tanya bagaimana supaya lebih efektif gitu ya, supaya lebih efektif anak itu lebih cepat atau bagaimana dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang sifatnya abstrak gitu. Mungkin biar lebih efektif, kita kan guru juga punya waktu cuma berapa jam di kelas gitu. Nah, mungkin kita juga udah berusaha gitu semaksimal mungkin ngasih materi, coba buat mereka ngerjain tugas gitu. Mungkin kalau misalkan emang udah ya segitu kemampuan mereka, kita coba untuk bekerja sama juga dengan orang-orang yang bisa membantu anak-anak itu, kayak misalkan ke orang tuanya dulu pribadi, karena mereka juga tinggal satu rumah juga dengan orang tuanya, apa dengan orang tua. Nah, mungkin kita juga bisa minta bantuan dengan orang tuanya, atau mungkin kita juga beri tugas kemudian diberikan mereka kerjakan di rumah, atau mungkin kalau emang orang tuanya mentok gak bisa ngajarin, ya kita sarani juga buat anak-anak yang emang butuh belajar lebih untuk disaranin, kayak misalkan les privat dengan guru lain begitu, sehingga dalam kelas juga berjalan dengan lancar, kayak misalkan untuk belajar porogapit. Nah, mungkin begitu Pak. Kemudian untuk berkelanjutan belajar numerasi di planet Nuvo untuk anak-anak yang kurang basicnya itu gimana ya sistemnya di planet Nuvo itu, orang yang udah bisa ya udah dia udah boleh ngapain aja. Jadi asalkan dia udah mencapai target, misalkan kayak hafalan gitu, misalkan udah mencapai target hafalan, ya udah yang penting targetnya udah selesai, dia udah boleh kemana gitu. Tapi kalau misalkan target atau setorannya belum selesai gitu, dia harus menyelesaikan dulu. Jadi kayak misalkan sama halnya dengan anak-anak yang kemampuannya di atas, dan ada juga yang masih perlu bimbingan lebih khusus lagi, lebih dalam lagi. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu biasanya kami memberikan
waktu tambahan. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak yang advance, yang intermediate itu sudah selesai dengan tugasnya, karena kan materinya sudah selesai. Ya, tinggal yang basic lagi, yang itu dia harusnya lebih punya waktu banyak lagi untuk bisa mencapai target. Jadi dari guru-gurunya juga punya inisiatif juga untuk membantu mereka memiliki waktu tambahan lagi untuk belajar gitu. Mungkin begitu Pak, jelas. Ini barangkali ada. Kalau di SMP ya Pak, kalau di SMP kita ada namanya mentor sebaya Pak. Jadi anak-anak itu kadang ya saya rasakan juga waktu kuliah, waktu sekolah, kadang lebih mengerti diajari teman daripada guru. Itu ada kayak gitu tuh. Kadang lebih paham diajari teman daripada guru. Kalau di sekolah kami SMP, anak-anak SMP yang sudah bisa itu mengajar yang belum bisa. Jadi materinya nggak kita lanjut karena kalau tadi misalkan keterbatasan waktu cuma 2-3 jam gitu per hari, ya kita memahami itu, maka ya sudah minggu depan masih materi itu, minggu depannya lagi masih materi itu sampai dituntaskan dengan konsep mentor sebaya tadi. Jadi yang bisa itu dibagi kelompok. Nggak tahu ini bisa diterapkan di SD atau tidak, tapi di SMP bisa dibagi kelompok yang bisa ngajar yang belum bisa. Barangkali mereka lebih bisa paham dengan temannya daripada sama gurunya. Yang tadi benar disampaikan, yang sudah bisa ya boleh mengerjakan apapun. Yang belum bisa ya itu kita fokus untuk mengajarkan yang belum bisa, materi nggak ditambah. Ya, kita berpikir ini kita mau ngejar materi atau ngejar bisanya gitu. Percuma kalau misalkan materinya selesai tapi ada beberapa yang mereka belum paham basic secara dasarnya, misalkan step by stepnya ada yang belum paham. Jadi kita kejar dulu mereka paham, selesaikan dulu meskipun waktunya lama. Bahkan kami diskusi atau evaluasi itu mingguan, harian, bahkan bulanan gitu. Tiap malam itu pasti ada yang didiskusikan kayak ini tuh kelas 3 tapi dia nggak ngerti materi ini, dia materinya itu masih materi kelas 2. Ditanya tapi belum bisa gitu, itu gimana solusinya? Solusinya ya sudah diajarkan itu, dia nggak lanjut materi kelas 3 tapi diajarkan materi yang kelas 2 fokus, karena itu sebagai basic untuk di kelas 3 nya. Mungkin kalau di SMP begitu, nggak tahu ya kalau di SD bisa diterapkan atau tidak. Adanya mentor sebaya itu yang bisa ngajar yang belum bisa, temannya itu memang diajari, ya coba kamu ajarin, kamu kok bisa mengerjakan ini gimana caranya? Pak, ini caranya begini. Oh, coba ajarkan ke teman kamu, barangkali dia belum bisa. Diajarkan ke temannya, kita jadi punya banyak waktu untuk mengajar yang belum bisa juga, atau kita punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Anak-anak kita pantau untuk mengajarkan ke temannya yang belum bisa. Di SMP kami buat begitu. Makanya tagline-nya tetap yang bisa mengajar gitu, yang belum bisa belajar. Nah, itu tambahan dari saya. Izin menambahkan sedikit Pak Aldo melengkapi dari Ustaz Alwi dan Ustazah Fani. Benar, saya pribadi selalu menerapkan itu setiap kali mengajar. Jadi saya sudah mencireni anak-anak yang sudah paham itu memang biasanya dasar mereka tinggi, dan saya jadikan mentor di dalam kelas. Saya selesai menyampaikan materi, kemudian saya tanya, "Nak, sudah paham belum?" gitu. Pasti ada yang belum paham dan ada yang sudah paham. Lalu saya bentuk kelompok secara mendadak dalam hal itu. Kemudian bahkan ada mereka milih, saya mau kelompok sama ini aja, karena posisi saya ketika dijelaskan dengan si A itu lebih paham. Dan anak itu menyampaikan, mohon maaf gitu, kalau memang kami dijelaskan kepada saya oleh Ustazah itu kadang ada bingung gitu, tapi berbeda dengan teman gitu. Jadi biasa aja, di kritisam itu biasa aja. Kadang kita kan sebagai guru gengsi ya, kok saya jelasin nggak bisa diterima sama semua anak gitu. Padahal memang ada Pak Bu anak yang ketika belajar itu tidak bisa mereka menerima yang apa dari kita, melainkan dari sesama mereka. Itu banyak. Setelah dari anak yang saya ajar itu seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah ajari mereka secara merata, karena mereka perlu mendapatkan porsi yang sama. Kemudian yang sudah bisa itu tetap diberikan peluang mengajar. Dan anak-anak yang sudah bisa itu mendapat kepercayaan tinggi. Orang tuanya bukan mengapresiasi, terima kasih Ustaz
ustazah memberikan anak saya kesempatan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pemimpin. Mereka punya kecakapan pribadi sendiri gitu setelah mereka mengajar. Dan alhamdulillah itu mendapatkan respon positif dan impactnya memang benar ada. Anak yang tadinya belum paham dari penjelasan seorang guru atau ustazah, oleh teman mereka paham seperti itu. Dan di awal kami menjelaskan bahwa tujuan di sini kita bukan mengejar semua bab. Oke, bab kita selesaikan, misalkan dari 5 bab kita selesaikan, bakal selesaikan. Tapi yang target kita adalah paham. Saya nggak bisa jamin Pak, seluruh materi satu bab itu tuh nggak bisa paham semua, saya jamin itu. Pasti ada yang nggak paham. Jadi yang satu bab itu minimal ada beberapa yang kita pegang bahwa anak ini tuh paham di bab ini gitu. Ini yang kita tuntutnya adalah pemahaman, bukan kualitas tetap kita pertimbangkan, tapi kualitas tetap kita harus utamakan gitu. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang sudah diajari ustazah, sudah diajari guru, sudah diajari teman masih belum paham? Nah, di Planetofo strateginya adalah seorang guru kami yang mengajar mengomunikasikan dengan pendamping atau di sana sebenarnya mentor. Jadi anak itu punya orang tua di sana, misalnya orang tua ideologis yang mengasuh, misalkan saya santrinya Pak Aldo gitu. Nah, Ustazah Fani yang mengajar, Ustazah Fani mengatur ke Pak Aldo bahwa Pak Aldo, Yulia itu belum bisa materi ini dan ini. Nah, di saat itu kan ada waktu namanya mentoring mengaji. Anak ditanya, mengapa kamu kok tidak bisa matematika di materi ini pada pelajarannya Ustazah Fani? Karena pada saat itu ternyata saya sedang galau Ustazah, memang saya nggak bisa matematika Ustazah gitu. Jadi kita dialog dulu dengan anaknya, koreksi dulu apa penyebabnya, jangan langsung mengucapkan itu bodoh. Anak itu memiliki kecerdasan sendiri-sendiri. Nah, setelah sekiranya sudah mengetahui permasalahannya, anak yang tadinya memang apalagi yang IQ-nya rendah, mohon maaf, itu kita komunikasikan dengan guru. Jadi di Planetofo itu terfasilitasi guru yang siap menerima anak-anak IQ rendah, bisa dibilang seperti itu. Jadi guru itu mengampu acak kelasnya, bisa dari kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3 SMP, itu guru itu menerima anak-anak yang kurang tadi, membuka waktu belajar, menyediakan diri untuk mengajari dengan yang tahap dasar. Nah, setelah anak itu sekiranya sudah mampu, dikembalikan lagi ke kelas. Jadi ada, intinya kesiapan guru itu perlu Pak. Jadi kalau misal Bapak pusing di matematika dan Bapak tanggung sendiri ya itu, biasanya di SD kan di situ ya Pak. Guru matematika hanya Pak Aldo, sementara mau dilempar ke Bu Balat nggak bisa matematika. Nah, di Planetofo ini alhamdulillah ada kesinergitasan guru itu, gitu. Antara guru satu dan guru yang lain siap menerima dan memiliki kemampuan untuk mengajar, terkhusus numerasi. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, mencermati, menyimak dari yang tadi disampaikan narasumber, mungkin nanti pertanyaan saya ada yang ke Pak Alwi, ada yang ke Mbak Fani. Karena sekolah kami adalah sekolah yang masalahnya luar biasa kompleks. Tentunya Bapak Ibu guru di sini paham semuanya. Dari kondisi sekolah kami itu, kalau saya bilang kompleks itu begini. Di sekolah kami, di lingkungan sekolah kami itu mereka yang dalam tanda petik menengah ke atas secara status ekonomi itu mereka memilih sekolah yang di sana jauh yang dalam pengakuan masyarakat sekolah itu bagus. Kemudian kami sekolah negeri yang dulu sempat ditinggalkan oleh lingkungan karena adanya sebuah sejarah yang kurang baik di sekolah itu. Jadi akhirnya kami hanya menerima sekolah siswa-siswa
dalam pengamatan kami, mohon maaf apabila kami salah, itu satu, status ekonomi kurang. Dua, karena status ekonomi kurang maka ya fasilitas kurang, kemudian ekspektasi orang tua itu tidak ada. Jadi sekolah itu sangat banget gitu. Kemudian dari hal tersebut maka mereka itu sekolah juga hanya sekedarnya berangkat, kemudian karena kondisi tersebut maka siswa kami hanya sedikit. Dari siswa yang sedikit itulah muncul lagi masalah baru. Kalau menurut saya itu muncul masalah baru apa? Di situ tidak ada daya saing, tidak ada kompetisi di antara anak-anak itu. Sudah berawal dari cerita pertama, masuk cerita kedua, tidak ada daya saing. Mereka itu juga sekolah santai lah. Gitu. Jadi diajak berpacu itu berat. Padahal dari segi tadi perbandingan guru siswa 1 banding 11 itu sudah bagus. Kami hanya 1 banding 4, 1 banding 5, tapi untuk berjuang luar biasa sulit. Sampai Pak Eko ngendikan, yowes kalau SD Sruwen 1, Sugian 3, melo lomba ya jadi penggembira itu menyakitkan. Dari evaluasi tersebut kami membuat program beberapa dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa. Nah itu yang kami sampai saat ini masih mencari solusi bagaimana ini agar kita bisa menghasilkan output yang berkualitas dan bagus itu luar biasa. Kalau dari pandangan saya sebenarnya setuju tadi yang kolaborasi kurikulum. Jadi kurikulum yang sekarang itu di mix dengan kurikulum yang dulu, karena kurikulum yang sekarang bukunya bagi saya bingung karena apakah karena saya itu kepala sekolah yang tidak praktek di kelas, karena memang saya yang tidak mudeng atau saya yang tidak gaduk gitu dalam istilah Jawa. Sampai kalau saya belajar sama anak di rumahnya, buku ini saya buatkan buku pendamping, saya berikan buku pendamping, saya baru bisa ngajar. Atau mungkin karena saya itu orang orde lama yang dulu bukunya KTSP ya, itu kan. Tapi di KTSP itu materinya bagus, runtut, bagus, orang Grampiang dan terstruktur gitu loh. Kelas 4 itu ya 4, 5, 6 itu materi sama. Pertama ya operasi hitung campuran, baru pecahan, baru pengolahan data. Kalau sekarang enggak, tiba-tiba kelas 2 sudah pengumpulan data. Saya masuk kelas 2, ini sudah pengumpulan data di sini. Dah matang belum operasi hitungnya? Mengapa sudah sampai ke pengumpulan data? Padahal apapun yang terjadi di matematika tidak akan berhasil kalau operasi hitung tidak jadi. Itu sudah rumus gitu. Nah itu. Jadi dari hal-hal tersebut saya mohon nanti diberi strategi atau metode atau trik-trik agar kita bisa mengolah dari keterbatasan itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi saya sudah berkali-kali sampaikan pada Bapak Ibu guru, ayo kita tiru Profesor Yohanes Surya yang bawa siswa dari Papua yang bodoh sekali bisa jadi juara di lomba Olimpiade Matematika Nasional, bahkan bisa ke internasional. Nah itu tetap berat sekali itu jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan, kami sangat butuh sekali strategi itu agar bagaimana kita itu bisa muncul di permukaan setiap saat yang kita saya programkan itu cuma satu. Kalau kita sudah muncul di permukaan, ya anak-anak masuk sini, tidak ke MI lagi, tapi tetap sulit. Mau masuk ke sini, komite MI sudah ngadang. Bahkan kami buat MMT spanduk di jalan, di masyarakat, pasang 1 jam sudah sobek.
sama masyarakat itu luar biasa beratnya bagi kami. Setiap PPDB membuat kami diet otomatis itu karena wah ngeluh banget itu, pusing banget karena kondisi yang diongkek-ongkek, dipakai strategi apapun luar biasa. Itu dari kami. Kemudian satu tadi yang saya garis bawahi lagi tentang nilai. Kalau di situ tadi sekolah alam mungkin beda banget dengan sekolah kami yang sekolah negeri. Di situ ada kurikulum, maka bisa saja di situ anak menggembala domba, kemudian di sana disediakan fasilitas, tidak mengikuti pembelajaran, tapi nanti kita terbentur pada ANBK. Kan kita terbentur pada ANBK kalau kita memang memberikan keleluasaan diferensiasi. Oke lah, anak ini diberi kesempatan untuk berkembang di ini. ANBK kita terbentur karena anak dituntut untuk literasi numerasi itu lagi. Oleh karena itu memang teorinya yang paling bagus ya pembelajaran yang menyenangkan dan hasilnya efektif. Nah itu satu metode yang sangat sulit untuk dikerjakan, pembelajaran menyenangkan dengan hasil efektif. Itu dari kami satu poin yang luar biasa agar nanti ilmu sharing dari narasumber sangat bermanfaat bagi kami. Terutama terima kasih sebelumnya saya kepada keluarga besar SDN Karangduren 4. Saya diberi kesempatan ini kemarin pada rapat dinas kami diberitahu, kemudian saya matur sama Bu Kepala Sekolah untuk ikut ini. Saya tertarik sekali dengan materinya. Terima kasih sekali. Mohon maaf saya ini gabung desel. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Mohon maaf atas segala salah. Demikian, monggo kami persilahkan pada Bapak Alwi. Dan saya dan kebetulan suami saya juga Pak Alwi. mungkin nanti bisa gadok itu teorinya gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu siapa tadi Bu? Ambar ya. Kepala sekolah juga nih Bu. Ya. Mungkin tadi mengenai keterbatasan ekonomi, bagaimana kita punya keterbatasan ekonomi tapi tetap muncul gitu di permukaan gitu. Nah, kan kalau misalkan ya anak-anaknya maksudnya, mungkin saya hendak berbagi sedikit trik yang kami gunakan di Paletmoko juga. Mungkin ini mengenai perekrutan juga ya Bu. Mungkin tadi juga sudah ada usaha mengenai pemasangan pamflet, banner, mungkin juga sudah di-share di media sosial, TikTok gitu, Instagram dan lain-lain juga mungkin sudah. Kalau di kami itu sistemnya kayak misalkan satu orang guru, di sana itu ada 30 guru. Nah, 30 sampai 35. Jadi kami berupaya untuk satu guru itu membawa 3 sampai 5 anak. Jadi kayak punya tanggung jawab. Misalkan ya di hari libur, udah mau tahun ajaran baru, pasti udah pada kayak pulang gitu. Nah, kita coba di rumah, misalnya sekitar rumah kita juga masa ada sih satu orang atau 2 orang yang kayak kita nggak kenal gitu, pasti ada kan. Nah, itu kita coba guide dari masing-masing guru. Jadi di situ punya tanggung jawab. Jadi satu orang guru itu membawa 3 sampai 5 anak murid baru begitu. Jadi sistem kerjasama sama guru juga mungkin dari Paletmoko kami ada seperti itu Bu. Nah, untuk kayak untuk menambah peserta didik baru juga. Mungkin sekian mengenai yang bahasan tadi. Saya menambahkan di awal tahun 2020 saya masuk di sekolah tersebut sudah kami buat program yang sama. Saat itu bahwa satu siswa bisa, kemudian saya
memberdayakan komite, mohon maaf sekolah di negeri pastinya tahu komite yang diberdayakan di sekolah itu biasanya hanya 1-2 diundang untuk acara kemudian itu yang diberdayakan 2. Kami memberdayakan 17 komite. Dengan program saya adalah 1 komite 1 siswa. Apabila itu berhasil nanti akhir tahun tak pikirkan. Karena apa? Karena di situ desa kami itu 1 desa 5 sekolah, 2 MI yang berkembang pesat, dan di MI itu komitenya pakai betis di lingkungan kami. Jadi luar biasa sekali. Jadi oleh karena itu maka yang datang ke kami ya yang tidak mampu bayar sekolah, yang kondisinya minim, tidak punya ekspektasi, mohon maaf sampai kita berpendapat seperti itu. Jadi sekolah yang kemudian santai, tidak ada budaya juang, itu kan adalah modal awal yang luar biasa berat. Ya, terima kasih. Soal anak-anak yang kurang motivasi dari rumah ya Bu ya, karena mungkin kondisi keluarga secara status ekonominya di bawah. Kami merasakan betul juga pada awal-awal berdirinya Planet Nuvo. Jadi awal-awal berdirinya Planet Nuvo itu belum ada golongan-golongan yang tadi saya bacakan. Golongan pertama 1,5 juta per bulan dan lain-lain itu belum ada. Jadi kami menampung semuanya. Bahkan kami datang ke tempat-tempat yang memang tempat penampungan yatim piatu gitu. Terus kemudian kami tawari mau sekolah atau tidak. Pasti kan motivasinya nol sekali gitu, minus bahkan untuk kuliah, untuk bagaimana. Cuma Ibu, yang kami sering lakukan adalah memotivasi mereka. Kalau kami kan punya waktu 24 jam karena di asrama ya. Kami gunakan semaksimal mungkin 5 kali sehari setelah sholat itu ya kita memotivasi anak-anak untuk berpikir besar. Dan itu berpengaruh signifikan. Anak-anak yang memang dari awal dari latar belakang ekonomi yang di bawah, terus kemudian tidak punya motivasi, itu tidak kami paksa di pembelajaran, tidak, tapi kami berikan motivasi yang sangat besar. Jadi guru kami ya, pimpinan pondok kami itu selalu menitipkan untuk selalu berpikir besar. Anak ini tuh harus berpikir besar gimana pun caranya. Tiap malam, tiap hari itu pagi, siang, sore itu pasti selalu kami titipkan, kamu tuh harus jadi orang kaya, kamu tuh harus jadi orang yang berilmu, kamu tuh harus. Nah, kemudian dimotivasi kenapa? Alasannya begini. Tiap hari belajarnya masih kurang belajarnya. Tapi kalau kita lihat di ada nggak ininya apa namanya peningkatan pembelajaran di kami Bu dari tahun pertama 2019 sampai sekarang 2024 itu signifikan. Itu pengaruh dari motivasi itu signifikan lama memang. Dan anak-anak juga di tahun pertama kedua mereka belum punya motivasi atau belum punya prestasi yang semembanggakan sekarang, karena mereka yang memang berjuang benar-benar dari bawah. Yang kami ini ngambil sendiri ke Kendal sendiri gitu, ayo sekolah gitu. Orang-orang yang motivasi latar belakang keluarganya itu nol sekali, benar-benar kami ajari. Cuma di sana nggak langsung kami suruh belajar serius, karena tadi kembali lagi mungkin kita masih dibenturkan dengan kurikulum ya Ibu Bapak ya. Kalau kami kan menggunakan kurikulum sendiri, jadi kami bebas untuk mendesain bagaimana pembelajaran itu diganti menjadi seminar motivasi atau diganti menjadi bincang-bincang dengan anak dan lain-lain. Dan itu berpengaruh signifikan. Saya punya banyak anak murid saya yang sekarang mungkin kelas 3 SMP. Saya wali kelasnya, yang saya tahu betul masuknya itu Bu, masuknya memang mereka yang dapat subsidi masuk ke Nuvo itu 0 rupiah. Ya, 0 rupiah kan berarti dari latar belakang keluarga yang tidak punya sama sekali, digabungkan dengan orang-orang yang punya latar belakang ekonominya menengah ke atas, digabungkan. Kita coba laboratorium, kira-kira mindsetnya apakah yang latar belakangnya tadi kurang tadi ikut ke temannya yang baik, atau yang baik malah ikut ke temannya yang kurang baik tadi gitu. Nah ternyata setelah kami teliti ya 3 tahun 4 tahun berjalan ini, itu kebanyakan memang mindsetnya justru malah terbawa ke hal-hal yang lebih positif. Anak-anak itu kita gabungkan dengan orang yang memiliki pikiran besar, itu memang
memang pikirannya juga membesar. Meskipun secara akademik belum bisa kita katakan bagus, minimal pikiran untuk keluar dari rangka apa kalau kami sebutnya itu lingkaran setan gitu ya, lingkaran ekonomi keluarga itu keluar aja dulu, berpikir besar aja dulu. Itu jadi untuk hal-hal yang didasar dari ekonomi. Pembelajaran juga begitu. Anak-anak yang belum punya motivasi nanti harus sekolah setelah SMP harus setelah SD harus ke SMP harus ke SMA mana, dimotivasi terus. Kayak setelah ini tuh setelah sholat biasanya kami bilang gini, kalian itu harus belajar yang serius supaya nanti bisa masuk SMA excellent, supaya bisa masuk SMA yang bagus sekalian gitu. Gimana caranya? Nah nanti kita atur caranya. Nah untuk caranya itu mereka memang karena kurikulum mandiri ya bukan ya. Enaknya kita bisa mendesain, enaknya itu bisa mendesain supaya mereka ini dapat kelas tambahan lah, dapat motivasi tambahan lah dan lain-lain. Cuma memang motivasi itu harus ditanamkan ke anak-anak itu sejak dini. Kalau mereka tidak dapat dari orang tua, minimal di sekolah. Nah, selama beberapa jam pelajaran itu setiap guru menyampaikan minimal memberikan motivasi dan itu luar biasa besar pengaruhnya ya. Kalau kita lihat di grafik kami punya grafiknya soal motivasi itu, misalkan dikasih ini apa namanya dikasih Google Form atau mereka nulis masuk sekolah SMP nulis apa yang kamu cita-citakan di awal tahun itu sama apa yang kamu cita-citakan di akhir tahun kelas 3 itu sangat jauh berbeda. Awal tahun mungkin mereka cuma ya mau jadi ini itu, belum terstruktur. Tahun ketiga mereka langsung bilang saya mau kaya raya, punya ini punya itu dan sebagainya. Udah pikirannya udah besar sekali dan itu terjadi di kami. Nah begitu Bu kalau untuk yang motivasi ya. Ini masjidnya di sini ya? Iya. Tunggu ada dulu nih. Satu lagi soal rekrutmen, saya tertarik Bu tadi soal rekrutmen santri-santri anak-anak karena kami juga mengalami kesulitan di tahun keberapa ya waktu itu ya, tahun kedua atau tahun ketiga kami juga sama. Kami ini kan sekolah baru yang langsung melejit waktu itu. Jadi tahulah ada SMP sekitar, terus kemudian orang-orang yang banyak yang tidak suka lah dengan Planet Nuvo karena sebegitu melejitnya, dari mulai akreditasi yang langsung A, dari mulai anak-anak yang langsung masuk olimpiade nasional dan lain-lain. Banyak yang tidak suka gitu, sehingga orang banyak yang memang menutup akses untuk masukin anak-anaknya, terutama mempengaruhi sekitarnya untuk tidak masuk Planet Nuvo. Ketika kami tanya kenapa, kami kan survei gitu ke masyarakat, kenapa kok anak ibu bapak nggak dimasukin ke Planet Nuvo? Mas katanya Planet Nuvo itu mahal, mas katanya Planet Nuvo itu secara ilmunya itu begini gitu, karena kan kami beragam tadi ya, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Katanya Muhammadiyah mas, kami NU gitu loh. Kata siapa Bu, kami ini NU juga ada, saya ini NU juga gitu. Nah makanya itu disebar di Rembang, itu disebar tahun-tahun ketiga, keempat itu. Nah kami juga mengalami kesusahan membawa itu. Cuma ini Bu, kalau dalam marketing ya, yang bisa kita tonjolkan di dalam sekolah kita itu selain prestasi itu adalah keunikan dari sekolahnya. Kenapa sekolah alam Planet Nuvo itu langsung menjadi sorotan? Karena ada kata planet dan alamnya gitu, yang kemudian menjadi sorotan langsung. Prestasinya belum ada, tahun pertama kedua prestasinya belum ada, tapi ketika kami terus menyampaikan visi
planet alam, sekolah alam gitu, visi hafal Quran, wirausaha kayak gitu, itu menjadi daya tarik sendiri, belum pada prestasinya. Nah maka mungkin kalau saran saya, karena saya juga bergerak di bidang marketing branding, ya membranding sekolah itu sangat penting Bu. Misalkan tidak harus selalu melabeli sekolahnya dengan yang sama dengan sekolah-sekolah lain, pintar, membuat output jadi orang yang pintar, membuat output orang yang menjadi cerdas, masuk SMP berkualitas misalkan. Tapi hal-hal lain seperti SMP di daerah saya itu ada yang mereka disorot gara-gara bisa mengolah limbah menjadi limbah ini ya, limbah kayak produk-produk plastik ini. Jadi pengelolaan limbah, SMP-nya nggak punya prestasi gitu, cuma mereka itu jadi kayak menyampaikan bahwa ini adalah sekolah eco green gitu, yang anak-anaknya itu kalau mau jajan ke kantin mereka harus bawa sampah sekitar 1 kilo, nanti diganti sama jajanan berapa. Itu jadi daya tarik sendiri. Prestasinya nggak ada, belum ada prestasi 1 tahun 2 tahun pertama, cuma keunikan itu yang kemudian disorot oleh orang lain yang bisa kita jual. Nah makanya keunikan ini ya, positioning ini yang harus kita cari Bu ya. Kalau kami selalu mencari perbedaan dengan pesantren lain, perbedaan dengan sekolah lain. Ya kalau ditanya apa sih bedanya di Planet Nuvo sama bedanya di sekolah lain, banyak. Kami bisa menjelaskan sampai 1 jam gitu untuk menyampaikan perbedaannya. Nah tapi kalau prestasinya baru tahun-tahun ini kami berprestasi di tingkat nasional, terus kemudian literasi nomor 1 dan lain-lain. Tapi karena itu visi yang besar juga. Nah itu Bu, mungkin saran dari kami adalah coba berkolaborasi bagaimana caranya membentuk sekolah yang memang tidak hanya mengeluarkan output siswa yang pintar, cerdas, tapi juga unik secara karakter. Entah tadi kami kan mengatakan Quranic Habit Camp, jadi berkarakter Qurani kalau kami di sana. Terus kemudian wirausahanya, hafal Qurannya itu kan jadi selling point tersendiri gitu. Jadi poin unik poin sendiri gitu. Nah sekolah-sekolah yang lain juga bisa seperti itu. Kalau misalkan prestasinya belum ada, tonjolkan di keunikannya, eco green kah, kalau misalkan pemberdayaan siswanya kah, atau misalkan pembelajaran yang menyenangkan kah, yang memang disorot oleh orang-orang banyak, kebinekaannya kah gitu, toleransinya kah. Nah itu luar biasa Bu kalau misalkan kita menjual hal dari segi keunikan. Begitu mungkin kalau jawaban dari saya soal branding gitu Bu. Terima kasih sekali, jawabannya sangat bermanfaat bagi kami. Ada satu cerita yang perlu kami aturkan lagi di sini. Di lingkungan masyarakat itu sekarang diberi semacam apa ya? Semacam doktrin atau apa ya, saya bilang. Dan dari komite itu mendoktrin masyarakat, nek pengen anakmu masuk surga, sekolahkan di